Tidak ada seorang pun yang menginginkan perang, tapi kita tidak pernah tahu kapan situasi darurat bisa terjadi. Memahami cara bertahan hidup sebagai warga sipil dalam kondisi perang adalah pengetahuan krusial yang bisa menyelamatkan nyawa Anda dan keluarga. Konflik bersenjata bisa terjadi tiba-tiba, memutus akses kita pada makanan, air bersih, listrik, hingga layanan medis. Video ini akan membahas langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk bersiap, bertindak dengan aman, dan menjaga kesehatan fisik serta mental di tengah situasi paling ekstrim. Mari kita mulai. Langkah pertama dan paling fundamental adalah tetap tenang dan mengendalikan diri. Saat panik, pikiran kita menjadi kacau dan kita cenderung membuat keputusan yang salah dan berbahaya. Ingatlah, dalam situasi krisis, kemampuan berpikir jernih adalah aset terbesar Anda. Cobalah untuk menghindari konflik dan keributan sekecil apapun. Jangan mudah terpancing emosi atau provokasi dari pihak manapun. Situasi di lapangan bisa berubah dengan sangat cepat, jadi bersiaplah untuk beradaptasi. Bertahan hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Tarik nafas dalam-dalam, fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, dan jaga kepala tetap dingin. Selanjutnya, persiapan adalah kunci. Setiap keluarga harus punya tas darurat atau go bag yang siap dibawa kapan saja. Apa saja isinya? Pertama, air minum dan alat pemurni air seperti tablet klorin atau filter. Manusia tidak bisa bertahan lama tanpa air bersih. Kedua, makanan tahan lama yang tidak perlu dimasak, misalnya biskuit berenergi tinggi, makanan kaleng, atau dendeng. Ketiga, kotak P3K lengkap dengan obat-obatan pribadi yang Anda butuhkan secara rutin. Jangan lupakan senter dengan baterai cadangan, radio portable untuk memantau informasi jika internet mati, dan power bank. Siapkan juga salinan dokumen penting seperti KTP, kartu keluarga, dan akte lahir dalam plastik tahan air. Terakhir, simpan sedikit uang tunai karena sistem perbankan mungkin tidak berfungsi. Perlengkapan ini adalah jaring pengaman Anda. Di tengah kekacauan, informasi yang akurat adalah penyelamat. Pastikan Anda hanya mengikuti berita dan pengumuman dari sumber resmi pemerintah atau lembaga internasional yang terpercaya. Dengarkan radio, tonton siaran televisi resmi atau ikuti akun media sosial mereka. Hindari menyebarkan atau bahkan mempercayai rumor dan berita bohong yang seringkali sengaja disebar untuk menciptakan kepanikan. Jika internet dan sinyal seluler padam, radio bertenaga baterai akan menjadi satu-satunya jendela Anda ke dunia luar. Mengetahui di mana zona aman, kapan bantuan datang, atau rute evakuasi yang dibuka, semuanya bergantung pada informasi yang benar. Jangan sampai keputusan hidup dan mati Anda didasarkan pada kabar burung. Lalu bagaimana jika Anda tidak bisa mengungsi dan harus berlindung di tempat? Carilah tempat paling aman di dalam rumah Anda. Idealnya adalah ruang bawah tanah atau ruangan di tengah bangunan yang tidak memiliki jendela. Jauhi jendela, pintu kaca, atau dinding luar yang rentan hancur akibat ledakan. Saat Anda mendengar suara ledakan di dekat Anda, segera berbaring di lantai, jauh dari benda-benda yang bisa jatuh menimpa Anda. Lindungi kepala dengan tangan, dan coba lindungi pernafasan dari debu atau asap. Jangan keluar dari perlindungan sampai Anda benar-benar yakin situasinya sudah aman. Tetap di dalam, tetap berbaring rendah, dan tetap waspada. Ingat, Anda tidak sendirian. Dalam kondisi darurat, kekuatan komunitas adalah segalanya. Jalin komunikasi dengan keluarga, tetangga, dan teman-teman di sekitar Anda. Saling berbagi informasi yang terverifikasi, berbagi sumber daya seperti makanan atau air jika Anda punya lebih, dan tawarkan bantuan jika Anda mampu tanpa membahayakan diri sendiri. Mungkin tetangga Anda seorang dokter, atau ada yang punya persediaan air lebih banyak. Kerjasama dan solidaritas akan meningkatkan peluang bertahan hidup semua orang secara signifikan. Gotong royong adalah DNA kita, dan dalam situasi perang, inilah saatnya kita saling menguatkan. Jika situasi memaksa Anda untuk mengungsi, lakukan hanya jika ada rute yang dipastikan aman dan ada instruksi dari pihak berwenang. Sebelum berangkat, pelajari peta dan ketahui rute evakuasi yang direkomendasikan. Bawa tas darurat Anda dan barang-barang penting seperlunya. Jangan membebani diri dengan harta benda yang tidak esensial. Keselamatan jauh lebih berharga. Hindari bergerak dalam kerumunan besar yang bisa menjadi target dan selalu ikuti arahan dari petugas keamanan atau militer yang mengatur proses evakuasi.
Keputusan untuk mengungsi adalah keputusan besar. Pastikan Anda melakukannya dengan perhitungan yang matang. Terakhir, jangan lupakan kesehatan fisik dan mental Anda. Perang adalah pengalaman yang sangat traumatis. Carilah waktu untuk beristirahat kapanpun ada kesempatan. Minum air bersih yang cukup dan makanlah walau sedikit untuk menjaga energi. Jika Anda seorang yang beragama, tetaplah berdoa atau lakukan aktivitas lain yang bisa menenangkan pikiran seperti meditasi singkat. Berikan dukungan emosional ekstra pada anak-anak karena mereka adalah yang paling rentan. Jelaskan situasi dengan bahasa yang mereka mengerti tanpa menakut-nakuti secara berlebihan. Ingat, kesehatan mental sama pentingnya dengan keselamatan fisik. Menjaga harapan dan kewarasan adalah bagian dari perjuangan untuk bertahan hidup. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap waspada, tetap kuat, dan yang terpenting, tetaplah saling menjaga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi.